Yang rahimakumullah, hari ini kita berbahagia di hari raya Idul Adha, berkumandang takbir gemuruh di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan ini adalah salah satu semangat kita untuk terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ya barakallahu, Allah menganjurkan kita untuk bisa belajar mencari suri tauladan terbaik, uswatun hasanah pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa saja yang menjadi sikap contoh terbaik dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh? Allah menggambarkan sifat-sifat Nabi Ibrahim dalam surah An-Nahl 120-121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifan muslima wa lam yakun minal musyrikin. Yang pertama, Allah gambarkan sifat Ibrahim itu sebagai ummatan. Dia adalah pemimpin umat, Abu Umam. Terkumpul pada diri Nabi Ibrahim itu semua kebaikan. Kalau zaman Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah itu senantiasa memutabaah yaumiyah hariannya, mengecek kebaikan hari ini. Misalkan ditanyakan hari ini siapa yang sudah sholat subuh berjamaah di masjid, hari ini siapa yang sudah bersedekah, hari ini siapa yang sudah menyantuni yatim fuqara, hari ini siapa yang sudah menjenguk orang sakit, hari ini siapa yang sudah bertakziah, menyolati jenazah tetangganya. Jadi mengecek, memutabaah aktivitas hariannya, dan itu semua ada pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka julukannya Allah mengatakan ummatan. Dia adalah seorang pemimpin yang pada dirinya berkumpul semua kebaikan. Maka kita sebagai orang beriman juga harus berkumpul segala kebaikan ada pada diri kita. Senantiasa yang laki-laki berjamaah di masjid, yang wanita kalau tidak ke masjid dia tepat waktu di rumah sholatnya, as-sholatu ala waqtiha. Senantiasa kita bisa bersilaturahim kepada tetangga kita. Senantiasa kita bisa menjaga lisan kita, lisan yang akhlakul karimah, lisan yang baik, yang tidak menyakiti hati seseorang. Misalkan kita tidak menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati tetangga kita, menyakiti hati teman kita, maka berkumpullah kebaikan pada diri kita. Dan orang-orang yang berkumpul kebaikan, maka dia akan ada surplus kebaikan. Maka ketika surplus kebaikan, insya Allah balasannya adalah jannahnya Allah. Tapi kalau seorang itu minus, defisit kebaikan, maka berhati-hatilah. Dosa, maksiat itu pasti akan dia lakukan kalau dia defisit kebaikan dalam hidupnya. Maka usahakanlah senantiasa dalam diri kita berkumpul segala kebaikan itu. Maka kita telah mengikuti apa yang menjadi uswatun hasanah pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya rahimakumullah, yang pertama sifat Nabi Ibrahim digambarkan Allah sebagai ummatan. Yang kedua adalah qanitan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang taat. Ketika mendapat perintah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, bisa saja beliau langsung menyembelih, tapi beliau melakukan ketaatan yang cerdas, mutsafaqul fitr, ketaatan qanitan yang cerdas. Dia panggil anaknya, ketika itu dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'ya ini sudah dianggap sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah remaja, sudah bisa diajak dialog. Maka Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah mengajak dialog anaknya, wahai anakku, aku bermimpi mendapat perintah menyembelih dirimu. Fajmada taruh, apa pendapatmu? Ya abadi, wahai ayahku, kalau itu adalah perintah Allah, maka insya Allah engkau akan mendapati aku dalam orang-orang yang bersabar. Jadi ada ketaatan yang dilakukan dengan cerdas. Dia ajak dialog anak, mengajarkan, memberikan pendapat kepada orang tua. Walaupun kalau dilakukan secara silakan, tetapi Nabi Ibrahim melakukan qanitan, ketaatan itu dengan kecerdasan. Dia ajak dialog anaknya,
sehingga anaknya pun alhamdulillah menjadi anak yang soleh. Dari seorang ayah yang soleh, insya Allah melahirkan seorang anak yang soleh dan solehah. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita mau anak kita menjadi anak dan soleh dan solehah, berkacalah diri kita, jadilah kita orang tua yang soleh dan solehah, ayah yang soleh, ibu yang solehah. Insya Allah mendapatkan anak yang soleh dan solehah juga. Jamaah rahimakumullah, itu sifat yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, sifat Nabi Allah Ibrahim digambarkan Allah sebagai hanifan, seorang hamba yang lurus akidahnya, salimul akidah, akidah yang selamat, terlepas, terbebas dari sesuatu yang bisa merusak akidah, perdukunan, jimat, berharap pada sesuatu benda. Ketika jualan, berdagang, ingin laris, ada yang mengatakan tetangga kita misalkan pakai jimat ini, pakai jimat itu. Ini adalah ujian akidah. Maka kita sebagai hamba Allah contohkan untuk mengikut Nabi Allah Ibrahim dengan contoh beliau. Jagalah akidah kita menjadi akidah yang salimul akidah. Tidak mudah percaya pada perdukunan, jimat-jimat, supranatural dan lain-lain. Insya Allah kita menjadi hamba yang salimul akidah. Yang terakhir, sifat Nabi Allah Ibrahim digambarkan oleh Allah di ayat selanjutnya, syakiran li'an'umi istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang syakiran, orang yang paling bersyukur. Allah anugerahkan kepada beliau itu punya hewan ternak. Ketika ada orang yang bertamu ke rumahnya, dia tidak tanggung-tanggung langsung menyembelih hewan ternak, entah itu kambing, sapi, unta. Ketika ada tamu, diberikan yang paling terbaik buatnya. La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Ya mungkin kalau kita ada tamu disediakan air aqua gitu. Tapi Nabi Allah Ibrahim ketika ada tamu dipotong hewan sembelih, sapi, unta bisa diberikan yang terbaik untuk menyambut tamu. Maka kita bisa menyontoh beliau ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, jamulah dengan yang sebaik-baiknya, seperti apa yang kita makan setiap hari. Inilah contoh yang diberikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang syakiron, orang yang paling pandai bersyukur terhadap rezeki yang apa diberikan kepada Allah. Jamaah rahimahullah, itulah 4 sifat Nabi Allah Ibrahim. Walaupun masih ada yang Allah jelaskan pada ayat-ayat lain, setidaknya 4 inilah kita amalkan. Menjadi hamba yang ummatan, memimpin, yang berkumpul kebaikan pada diri kita. Jadi hamba yang qanitan, taat apapun perintah Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na. Ketika Rasulullah mengatakan ini, jangan lagi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya? Lakukan saja, sami'na wa ta'na. Yang kedua, jadilah hamba yang hanifan, lurus akidah kita. Jangan sekali-kali bermain dengan dukun, jimat dan lain-lain, karena itu adalah kesyirikan yang besar. Yang terakhir, jadilah hamba yang syakiran, bersyukur. Ketika punya rezeki, berbagilah kepada tetangga kita. Dan hari raya Idul Adha ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah dengan membagikan hewan kurban yang ada pada kita. Walaupun tetangga kita misalkan seorang yang bukan muslim, berilah dia sebagai bentuk syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.